Yang dimaksud dengan tilawah adalah bacaan dengan tujuan untuk eh, untuk tartil Al-Qur'an. Seperti yang Allah firmankan, warattilil Qur'ana tartila. Sehingga tujuannya dibaca dengan jumlah yang banyak tanpa menafsirkan, tanpa kemudian tanpa menyampaikan kandungannya, tapi dia dibaca dalam jumlah yang banyak. Sehingga dalam tilawah yang dianjurkan di situ adalah mentadaburi sambil kita membacanya. Makanya tilawah bisa cepat. Seperti misalnya ayat-ayat yang dibaca oleh Syekh Sudes. Kemudian yang cepat Awad Al-Juhani, bacaannya cepat. Berbeda dengan istidlal. Kalau istidlal itu hanya kutipan sebagian, makanya kadang tidak lengkap dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Padahal di depannya ada teks, di belakangnya ada teks. Ini kalau tilawah nggak boleh seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Lanjutannya apa, Pak? Saya cuman ini saja. Ya, kalau tilawah lengkap satu ayat. Dan kalau masih berkaitan, Anda harus baca lengkap. Biar tidak motong pembicaraan. Tapi kalau istidlal, orang boleh motong sesuai dengan yang dia butuhkan. Karena tujuannya untuk menyampaikan itu sebagai dalil. Sehingga saat dia potong, dia ambil bagian yang dia butuhkan ketika pendalilan, yang dia punya kepentingan. Tapi kalau tidak, di kanan kirinya misalnya tidak dia butuhkan, dia cuma ambil sebagian saja. Ya. Misalnya istidlal untuk satu ayat yang paling panjang, ayat tentang mencatat utang. Ayat tentang mencatat utang misalnya. Wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah. Hendaknya orang yang punya hak dia mendektekan. Orang yang punya tanggung jawab untuk bayar utang dia mendektekan. Wal yattaqillaha rabbah, dan dia harus bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah ajarkan bagaimana cara mencatat, teknis mencatat akad utang piutang. Allah ajarkan. Kita cuma kutip sebagian di tengah, kanan dan kirinya tidak kita kutip. Karena kita butuh hanya di situ. Saat kita menyampaikan istidlal. Begitu ya. Saat kita menyampaikan dalil. Sementara untuk ruqyah dengan tilawah biasa itu kembali ke niat. Ada orang yang kesurupan jin, lalu dia ikut sholat jamaah di belakang imam. Imamnya membaca ayat kursi, tapi sang imam tidak ada niat untuk ruqyah. Maka bisa jadi yang kesurupan jin ini nggak ngefek sama sekali. Jinnya kok nggak meronta-ronta. Dia tidak berontak. Jawabannya karena dia tidak sedang diruqyah. Di posisi ini, orang tadi ikut sholat jamaah, bisa jadi masih ada jin di dalamnya. Imam baca ayat kursi dalam rangka untuk tilawah. Tapi lain ketika Anda mendekat ke orang yang kesurupan tadi, lalu baca ayat kursi. Bismillah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bisa jadi dia meronta-ronta. Jinnya kepanasan atau dia merasa kesakitan. Sehingga perbedaan antara tilawah dengan ruqyah itu ada di niat. Wallahu a'lam.